Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Manfaat. Kita lanjutkan kajian fikih. Sekarang halaman 22 ya. Halaman 22. Ini masih terkait dengan adab thalibil ilmi ya. Nah, babnya kan itu. Adab thalibil ilmi. Ya. Ya, halaman 22. Halaman 22. Dan baca dan. Adamul julusi. Adamu Adamul julusi. Adamul julusi wasatu halqati iza tahallaqat tullabu halqatan fala taq'ud wastaha lima rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun an Abi Midlazin anna rajulan qa'ada wasta halqatin faqala Huzaifatu mal'unun ala lisani Muhammadin aw la'anallahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man qa'ada wastal halqati. Ya. Tip. Ya. Kita bahas adamul julus ya, yaitu adab yang ketiga. Ya, dilarang duduk wastol halqoh ya, yaitu di tengah-tengah lingkaran, tengah-tengah halakoh. Ida tahallaqat tulabu halqatan ya. Apabila ya bertemu dalam halqoh ya, dalam lingkaran tulab ya para santri ya, yaitu halqatan ya, dalam satu halqoh. Pala takut, maka janganlah engkau duduk wastoha, duduk melingkar ya, melingkar begitu ya. Kemudian seorang anu duduk di tengah-tengahnya. Kan lucu ya. 5 rawahu Tirmizi, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, faqala dan berkata hasanun sahih, hadisnya hasan sahih, an Abi Mizlaj. Oh, Abi Mizlaj ya bacanya. Bukan Muzlij, tapi apa? Mizlaj. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki kok ada wasto halqatin. Ada seorang laki-laki, dia duduk di tengah-tengah lingkaran, ya, lingkaran. Faqala Huzaifah, maka berkata Huzaifah, mal'unun ala lisani Muhammadin, dilaknat ya, berdasarkan perkataan Nabi Muhammad SAW. Aula anallahu ala lisani Muhammadin SAW, atau Allah telah melaknatnya ya, berdasarkan kepada lisan Muhammad SAW. Man qa'ada wastol halqah, orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Nah, ya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tuh. Lanjut. Saya tadi Riz yang keempat Riz. Ada musyabbi. Ada musyabban yang bagi li talibil ilmi an yaqtasida fit ta'ami fala yakul hatta yashba'a li'anna shiba'a yus'ilul badan wa yuqallilul fahma wa yufsidul dhihna. Faqad rawa. Lanjut. Faqad rawa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun anil Miqdami bani Ma'di Kariba qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni hasbul adamini luqaimatun yuqimna sulbahu fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa sulusun lit-ta'ami wa sulusun lisyarabi wa sulusun lin-nafasi. Baik, barakallah. Lanjut. Qala Suhnun
la yasluhul ilmu liman ya'kulu hatta yashba. Baik. Nah, yang keempat adalah ada musyaba. Ya, ada musyiba. Ya, nggak boleh kenyangan. Ya, tidak boleh terlalu kenyang ini. Paham ya? Tidak boleh terlalu kenyang. Yang bagi talibil ilmi, sudah seharusnya, sepatutnya bagi talibil ilmi. An yaktasida, ya maksud yaktasida itu ya secukupnya saja. Nah, iktisad itu kan secukupnya. An yaktasida, ya, untuk mengambil sekedarnya saja fitoam dalam hal makanan. Jadi nggak terlalu banyak juga nggak terlalu sedikit. Ya. Fala yakul hatta yashba'a. Maka tidak boleh makan sehingga kekenyangan. Ya, wareg deui. Ya, terlalu kenyang gitu. Maksudnya itu terlalu kenyang. Li'anna shiba'a, karena kekenyangan itu yuskilul badana, itu memberatkan tubuh. Iya, betul. Ya. Wa yuqallilul fahma, dan menyedikitkan pemahaman. Alhamdulillah, untung anak dietnya. Ya, kayaknya sekarang kan nggak terlalu besar badan anaknya. Wa yufsidu zihna, dan merusak pikiran. Tuh, gitu. Paham ya? Faqad rawat Tirmizi, ya, dan sungguh telah meriwayatkan Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun. Ya, dan beliau berkata hadisnya adalah hadis yang hasan. Nah, apa kata beliau? Hasan sahih. Anil Mikdam, dari Mikdam bin Madi Karib. Ini ada dua sih yang baca Madi Karib atau Madi Yakrib ya. Qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu berkata, ma mala'a adamiyun, tidaklah seorang anak Adam mengisi wi'aan bejana syarran, ya, yang lebih jelek min batnin dibandingkan dengan perut gitu. Hasbul adami, cukuplah bagi seorang manusia lukoimatun, suapan-suapan, ya hanya beberapa suap saja, ya yukimna sulbah, sekedar untuk menegakkan ininya apa, rusuknya, ya, tulang punggungnya, tulang sulbinya. Paham ya? Nah, jadi kalaupun kita makan tolibul ilmi, jangan terlalu kenyang, cukuplah beberapa suapan. Nah, iya. Ya, cukup beberapa suapan untuk apa? Untuk menegakkan tulang punggungnya. Ya, pain golabat til adamiya nafsuhu, ya. Maka jikalau mengalahkan, ya, mengalahkan seorang apa? Seorang anak Adam, ya, manusia, nafsuhu, ya, dirinya, ya. Maka sebenarnya begini, pasulusun li ta'am, ya. Oh, maka tidaklah, ya, tidaklah mengalahkan seorang anak Adam, ya, jiwanya. Pasulusun li ta'am, maka sepertiganya untuk apa? Untuk makanan. Wasulusun li syarob, ya, sepertiganya untuk minuman. Wasulusun li nafas, sepertiganya untuk pernapasan. Nah, jadi tidak boleh, ya, tidak boleh memenuhi seluruhnya dengan makanan atau seluruhnya dengan minuman, atau ya membiarkan kosong, nggak boleh. Paham ya? Itu maksudnya. Ya, tidak boleh memenuhi secara keseluruhan. Ya, tapi harus dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napasnya. Gitu. Ya. Qala Suhnun, berkata Suhnun, siapa nih? La yasluhul ilmu. Ini kayaknya orang bijak ya. Ada di bawah catatan kaki. Suhnun ini siapa? Oh, di bawah ada juga nih catatan kaki. Ya. Fi khulwi anit ta'am, ya, fawaid wa fil imtila mafasid. Oh ya. Ini ya, nanti kita baca setelah ini. Baik. La yasluhul ilmu liman ya'kulu hatta yashba'a. Tidak akan
bermanfaat, ya, tidak akan bisa dipergunakan. Ilmu liman yakulu bagi orang yang makan hatta yasba sehingga dia menjadi terlalu kenyang gitu ya. Nah, makanya jangan terlalu kenyang gitu ya. Yuk lanjut. Catatan kaki bacalah. Pal, baca Pal. Nomor 2, 3, 4 ya. Hasanun rawahu Tirmidzi hadis Al-Qain Salasumi'ah wa Samanin wa Sahahahu wa Ibnu Majah Rakmul Hadis Salasumi'ah Tis'ah wa Arba'in wa lafdu lahu asal itu bil khalwi an ta'ami wa'aduhu wa'ad fawaidun wa fil imtilai mafasidun wa fil ju'i safa'ul qalbi wa iqadul qarihati wa nafadul basirati wa inna syab'a yurisul biladah pada yurisul baladah ya, biladah boleh. Wa yu'mi al-qalbu wala yanbaghi lil 'abdi an ya'uda nafsuhu asy-syab'a wa innaha samilu ila syarah wa yas'ubu tadarukah Bapak uang wa yas'ubu tadarukaha wali yurawidha wal yarwidha wal yarwidha min awalil amri alas sadadi fa inna dzalika ahwanu lahu min an yujri'aha al fasadi. Unzur Jami'a Bayanil Ilmi wa Fadlihi Ibni Abdul Barri Jalad awal Sofah Arba'umiyah wa Sab'in. Insyaallah. Nah ya, jadi ini ada yang keempat ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya. Dan ya hasan sahih. Kemudian yang kedua, nah ini catatan yang ketiga. Bil khalwi anit ta'am fawaid. Mengosongkan diri dari makanan itu terdapat faidah-faidah. Wa bimtilai mafasid, dan memenuhi perut dengan makanan itu adalah perusak gitu. Nah, fafil ju'i sopaul qalbi, ketika lapar itu ya, itu beningnya hati tuh. Ya, kalau antum ingin bening hatinya, masuk ya, udah lapar ya. Itu ya. Wa iqadul ya, qori hati ya. Dan dia akan menyalakan bakat tuh, membangkitkan bakat alami. Paham ya? Dan dia akan membangkitkan bakat yang ada pada diri kita tuh. Wa nafazul basirah. Dan dia bisa melaksanakan atau ya membangkitkan ya. Itu, mengefektifkan, mengaktifkan basirah, penglihatan. Hatinya bersih ya, kemudian bakatnya pun tumbuh tuh. Dan kemudian apa? Penglihatannya pun efektif, aktif. Paham ya? Itu kalau kita lapar itu. Makanya kalau belajar harus sambil lapar. Ya jangan kekenyangan. Kalau terlalu kenyang biasanya gimana? Dan ngantuk ya. Nah, ngantuk. Fa'inna shiba'a, karena ngantuk karena kenyang itu yurisul biladah, itu mewariskan kebodohan. Itu ya. Wa yu'mil qalba, dan membutakan hati. Bayangkan itu ya. Wah, cikana
Sekudu taruang heula antum sebenarnya. Ya maksudnya bukan itu sih, jangan berlebihan. Palayan bagi lil abdi ya an yauda nafsahu asyiba an yuawida. Maka tidak sepatutnya bagi seorang hamba ya membiasakan dirinya dalam kekenyangan. Alhamdulillah kalau ana sih sekarang mah iya. Pagi-pagi ana pernah sarapan. Paling minum kopi sudah selesai. Ngajar minum kopi, siang juga ya paling baru makan nanti sore ya gitu. Bermana mah bukan penyakit deh sam urat. Ya, fa innaha ya tamilu ila syarrah. Ya kalau dia membiasakan terlalu kenyang maka dia itu ya akan tumilu ya bukan tamilu, dia itu akan mencenderungkan manusia kepada kejelekan gitu. Wayas ubu tadarukahu ya. Dan dia itu akan mempersulit ya tadaruk apa tadaruk akan mempersulit mengoreksi diri. Ya ya akan mempersulit untuk mengoreksi diri gitu. Wa liyarwid min awalil amri ala sadat. Nah oleh sebab itu maka ya hendaklah seseorang itu menjinakkan dirinya, menjinakkan wal yarwid hendaklah seseorang itu menjinakkan jiwanya min awalil amri. Nah, dimulai dari pertama kali ala sadat ya untuk apa? Ya, untuk menyumbat hal tersebut gitu. Ya, menjinakkan dirinya dari mulai pertama kali ya ala sadat yaitu untuk bisa mengenai sasaran ya pokoknya jangan sampai ya apa menjadi orang yang banyak makan gitu ya fa inna zalika ahwan karena hal tersebut adalah lebih memudahkan ahwanulahu lebih menenangkan dirinya min an ya yujri aha alal fasad karena hal tersebut adalah lebih memudahkan dirinya dibandingkan dengan menjadikan dia berada dalam kerusakan. Paham ya? Jadi jangan terlalu banyak makan. Alhamdulillah kan kalau di sini kita dimaki ini kan ya disebut banyak makan juga enggak ya. Ya biasa-biasa lah ya. Kemudian juga ada alat olahraga gitu kan di sini. Dumbbell WMA aya ya. Kemudian ada apa itu? Bekas botol itu air minum kan diangkat-angkat gitu ya. Ana juga termasuk orang yang rajin olahraga. Ya tenanglah kalau di pesantren Maki mah ya. Enggak ya, insya Allah. Enggak terlalu banyak makan. Ya, nomor 5. Pin. Adabul muta'alim ma'a mu'alimihi. Sok, baca. Yang bagi fitrul talibi an yastakhirallah fima ya'khudul ilma bi anna al-ilma asy-syar'iyya walladhi yushakkilu aqidataka wa sulukaka wa yubassiruka bi tariqil wusuli ila Allah. Fa fi sahih Muslim an Muhammad bin Sirin qala inna hadzal ilma dinun fanjuru amman ta'khuduna dinakum. Tep, saya dulu. Nah ini adabul muta'alim ma'a mu'alimihi. Ya, adab seorang pencari ilmu bersama dengan gurunya. Yang bagi litalib sudah sepatutnya bagi seorang pencari ilmu an yastakhira untuk memohon pilihan ya meminta pilihan kepada Allah biman ya'khudul ilma kepada siapa dia harus mengambil ilmu anhu darinya li'anal ilma asyariyah karena ilmu syariah walladzi yushakkilu aqidataka dia adalah yang membentuk akidahmu wasuluk kakak dan perilakumu wa yubassiruka ya dan memberikan petunjuk kepadamu bi tariqil wusul kepada jalan agar sampai ilallah kepada Allah. Paham ya? Nah itu. Jadi jangan sampai kita mengambil ilmu
ya ilmu agama dari orang yang tidak paham agama. Ya, harus benar. Gitu. Ya. Makanya begitu. Ya misalkan ada orang kita nggak tahu bagaimana ininya keseharian dan sebagainya gitu kan. Kemudian kita ambil ilmu agama dari dia, bahaya kan? Ya karena ilmu agama itu din. Ya. Ya seperti dulu tuh. Ada itu pernah kejadian. Ya mualaf itu loh. Yang aku mualaf, aku mualaf. Ceramah di sana sini gitu kan. Ternyata pas ini ketahuan bukan mualaf ternyata. Ya seorang yang ini aja cari uang untuk apa? Ya memanfaatkan, ya dulu kan mualaf itu atau ya sampai sekarang juga kan. Kalau mualaf di ustadz gitu kan, suka banyak yang apa? Banyak yang undang dan biasanya apa? Biasanya bercerita tentang apa? Tentang bagaimana proses dia mendapatkan hidayah gitu kan dan sebagainya. Ini ada orang ngaku-ngaku mualaf, gitu kan. Ternyata bukan. Ya nipu ke sana ke sini tuh. Ya paham ya? Gitu. Makanya ya kita harus lebih selektif lagi. Ya bukan artinya nggak boleh. Ya, kalau memang mualaf tersebut sudah kompeten dalam ilmu agamanya ya kita ambil. Jadi contoh siapa? Contoh Dr. Bilal Philips itu. Ya Dr. Bilal Philips mualaf. Yang beliau masuk Islam, kemudian S1, S2, S3 di Madinah. Ya, ya sudah itu. Ya, jelas ininya. Jelas apa? Ilmunya. Ya, atau ya kalau mualaf di Indonesia banyak lah yang memiliki kompetensi keilmuan kan. Sehingga bisa layak untuk diambil ilmunya gitu kan. Begitu. Ya. Ya, tapi kalau kita nggak tahu gitu kan tiba-tiba apa ngaku mualaf tanpa kita tahu sirohnya, nah maka itu kita harus berhati-hati ya. Papi Sahih Muslim, nah dan ini dalam Sahih Muslim ini sebenarnya bukan hadis tapi ini asar ya, asar tabiin ini kan Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin. Apa kata beliau? Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu itu ilmu ini maksudnya ilmu agama, dinun agama. Panzuru, maka perhatikanlah oleh kalian semua, aman tak khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Catatan kaki ada di bawah. Riwayat Muslim ya. Baik. Mudah-mudahan ini selesai nih ya sampai poin H ini. Yang nomor ba sekarang, padahal antum just an yatawadda'a li mu'allimihi. Faqad rakiba Zaid bin Sabitin fa akhadha bin Abbas birikabihi. Faqala nah ya bana ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala hakadha umirna an naf'ala bi'ulama'ina. Faqala Zaidun arini yadaka fa'akhrajaha faqabbalaha faqala wa hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Nah ini ya. An yatawaddo'a, nah harus tawadu li mu'allimihi, nah, kepada mu'allimnya. Nah ini urab kalau ini, paham ya? Urab kalau ini terkait dengan urab juga dengan kebiasaan yang berlaku pada satu tempat. Faqad rakiba Zaid bin Sabit, ya, telah menunggang Zaid bin Sabit, ya. Fa akhadha Ibnu Abbas, maka kemudian Ibnu Abbas mengambil tunggangannya, nih menuntun tunggangannya, ya, paham nggak? Nah maka apa yang dikatakan oleh Zaid, tanaha ya ibna ammi Rasulullah, ya, menyingkirlah wahai. Jadi dituntun oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas tuh, si tunggangan Zaid bin Sabit itu, paham ya? Nah maka tanaha ya ibna amir, ya, menyingkirlah, ya. Tongkikituan gitu, ya, wahai siapa? Anak dari paman Rasul, kan Ibnu Abbas itu keponakannya. Faqala hakadha umirna annab ala bi ulamaina. Demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan siapa?
ulama-ulama kami. Urapnya begitu, memang paham ya? Paham ya? Hari urap di kita ya kepada mu'alim ya ini beda lagi kan. Kalau urap di kita ini urap urfiah kalau ini. Ya. Jadi kalau memang urapnya begitu ya begitu. Faqala Zaidun, hari ini ya tiadakan. Kalau begitu berikan tanganmu kepada kami. Kepadaku. Ya. Fahraja faqabalah. Diperlihatkan tangannya kemudian dicium tah tangannya itu. Faqala hakada umirna annab ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu taala alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi di sini boleh sebenarnya ya kita memberikan penghormatan kepada siapa? Kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Ya, jadi bukan sesuatu yang gulu misalkan. Enggak, tidak gulu dalam hal ini. Yang memberikan apa yang sudah sepantasnya. Ya, orang yang memberikan apa? Memberikan ilmu kepada kita untuk kita berlaku adab, hormat kepadanya. Oke, kalau kita apa ya mereka orang tua kita, orang yang memberikan ilmu kepada kita tuh orang tua kita, ya, gitu. Dalam apa konteks yang berbeda. Ya, dia bukan orang tua biologis, tapi apa? Orang tua ideologis. Ide-idenya tuh masuk ke kita, ya. Ya, silahkan berlaku lemah lembut dan apa menghormati ya ihtiram bukan gulu ihtiram. Yuk 3 poin lagi Jim dan an yasbiru ala jafwatin tasduru min syaikhihi au su'i khuluqi wala yaqudduhu dhalika an mulazamatihi wa yabda'u wa inda jafwati syaikhi bili hidari fa inna dhalika abqa lima wadati syaikhihi wa anfa'u lil thalibi. Nah, an yasbiru harus bersabar ala jafwatin ya atas bicara kasar kan ada syekh yang ngomongnya kasar ya tas duru min syekhi yang bersumber dari syekhnya gitu kan ya satu saat ngomong nanti teh enakeun ya guru teh ya, terima saja ya ausui khuluqin ya atau ya ketika dia berlaku kurang mengenakan bukan jeleknya akhlak ya wala yasudduhu zalika dan jangan sampai menghalangi hal tersebut ya an mulazamatihi dari bermulazamah kepadanya. Kaream jeung ustaz eta mah mun ngomong teh tepi ka ngeunaheun jangan ya kalau mendapatkan ilmunya ya teruskan saja ya wa yabda'u ya huwa inda jabwati syekh bil i'tizar. Nah, harus memulai kalau dia ngomong kasar maka harus apa? Orang yang pertama kali minta maaf tuh. Fa inna dzalika abqa lima wadati syekhi karena hal tersebut lebih mengekalkan rasa cinta dari gurunya wa an pauli talib dan lebih bermanfaat bagi talib ya. Jadi ulah pundungan ya lamun dicarekan kudu naon kudu nurut teh ngagugu. Sangkaan apa? Biar ya lebih cinta lagi kepada kita ya. Yuk, dal. Sep berkasar. Ya bisa baina yadal mu'allimi jalsata adabi wa yusdiya ilaihi wa an yuhsina itu lahu ma'bud wa an la yasbiqu ila syarhi mas'alatin aw jawabin wa la yata'an ala mu'allimi alamahu wa yatafallaqu bima hasinil akhlaqi baina yadai. An yajlisa baina yadil mu'allim ya, duduk di depan mu'allim ya jalsatal adab dengan duduk yang penuh ya adab ya, jadi duduknya begitu. Kemudian wa yusgi ilaihi ya. Apa yusgi itu? Menghadap ya kalau nggak salah. Asbu. Oh ya, mendengarkan dan mendengarkan pembicaraannya. Wa an yuhsina khitabahu mahu ya dan harus baik tuh cara menghadapnya. Wa an la yasbiqo dan tidak boleh mendahului ila syarhi mas'alatin au jawabin. Ya, tidak boleh mendahului untuk apa? Menjelaskan permasalahan atau jawaban.
Walayat ta'alal muallimi kalamahu, tidak boleh memotong pembicaraan muallim. Ya, wa yatakhallaqa, ya, dan harus berakhlak bimahasinil akhlak baina yadayhi, ya, untuk berakhlak dengan sebaik-baiknya akhlak di hadapannya. Terakhir, yuk, hak. Allah yumari syaifahu Fafi sahihaini an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tayyib. Nah, terakhir ofisasin an Abi Allah yumari syekhahu, tidak boleh bertengkar. Wah, siapa sean guru mah doraka itu. Ya, tidak boleh menengkari, no. Bertengkarlah kepada guru. Nah, rese. Kan ieu teu kengeng masean guru, kan gampang kalau kita ya nerjemahkannya. Ya, tidak boleh menengkari guru. Menengkari guru maksudnya. Papi Sahihain an Abi Hurairah, ya, dalam Sahihain dari Abu Hurairah, ya, itu ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, ya, wala berkata, dauni, ya, tinggalkanlah, ya, untukku matarok tukum, ya, dauni, tinggalkanlah, ya, oleh kalian untukku matarok tukum, apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Innama halaka man kana qablakum, ya, sesungguhnya, ya, telah binasa yang sebelum kalian bisu'alihim, karena banyak bertanya, waqtilafihim, dan karena mereka berbeda ala anbiya'ihim, atas nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Wa idza amartukum, dan apabila aku memerintahkan kepada kalian bi amrin, dengan satu perintah, ya, Pak tuminhu, maka ya lakukan, gitu, ya. Pak tuminhu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Paham ya? Ini yang nomor H. Jadi jangan pernah bertengkar, mendebat, ya. Kalau memang kita nggak sepakat, dengan adab, ya. Ustaz, punten, sapertos nama itu, paham ya? Oke, sampai sini dulu. Udah mau zuhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.